Pada bagian sebelumnya kita sudah melihat Luo Feng yang melakukan persiapan dalam perjalanan menuju extraterritorial battlefield, seperti mengintegrasikan sayap Siwu buat Behemoth dan membentuk militer kumbang raja. Selama masa pendaftaran, Luo Feng dapat gelar World Master Elite, membuatnya jadi rebutan tim-tim yang terdapat di pangkalan 26 medan perang. Bersama dengan Yan Shi, pada akhirnya Luo Feng gabung sama tim Tai Wu. Dan di tengah jalan menuju Broken Star Belt, mereka langsung jadi incaran ras mesin. Bagaimanakah kisahnya? Kali ini bakalan banyak baku hantam, jadi siapkan diri kalian. Pas lagi santai-santai di dalam kapal, tiba-tiba Luo Feng dan tim mendapatkan peringatan di mana mereka akan menerima serangan laser dalam 2 detik. Kejadian cepat dan tidak terduga itu sama sekali tak terhindarkan. Memang kapal yang mereka gunakan gak hancur, tapi gara-gara serangan tersebut kapal mereka terpental jauh, terombang-ambing menabrak beberapa asteroid sebelum akhirnya menancap ke salah satu dari puing angkasa tersebut. Mengambil tindakan, Tai Wu meminta seluruh anggotanya untuk bersiap-siap baku hantam. Setelah mereka keluar dari kabin kapal, dia yakin jika penyerangan tidak akan terhenti sampai di titik itu saja. Du Yao mengandalkan tanaman hijau merambatnya, Mei Nu sosok master mental bersenjatakan piringan sabit tajam, dan Luo Feng, you know lah, Wei Taming Beast, tarung jarak dekat ditemani sama pet kucingnya. Yan Shi armor armadillo kuning bercapit dengan ekor super besar. Dan Kapten Tai Wu, dia tipe petarung jarak dekat, bersenjatakan pedang dengan kekuatan hukum. Tepat setelah mereka keluar, beberapa planet yang terdapat di sekitar area mulai mengeluarkan perangkat tersembunyi, melepaskan energi petir yang kemudian saling terhubung satu sama lain, membentuk barir petir yang merangkap tim Tai Wu di dalamnya. Jebakan perangkap tersebut dikenal sebagai penjara petir. Wei mengingat jika mekanisme jebakan semacam ini kerap kali digunakan oleh ras mesin, yang berarti sang penyerang berasal dari ras satu itu. Khawatir masih akan melakukan penyerangan lanjutan yang rapi dan terencana, Tai Wu meminta anggotanya buat langsung bergerak, mencari celah sebagai jalan keluar dari penjara petir. Palati adalah sosok ras mesin level immortal yang kala itu melakukan penyerangan. Dia memang cuma sendirian, akan tetapi dia memiliki ribuan boneka mesin tingkat E9 sebagai militer yang bisa dia gunakan buat menyerbu lawan. Bicara soal tingkat kekuatan dan ketahanan tubuh, tingkat E itu setara sama World Master. Segera setelah Palati mengaktifkan ribuan boneka mesin tingkat E9, dia mengerahkan semuanya keluar dari berbagai puing planet untuk mengepung tim Tai Wu. Boneka mesin tersebut sangat pas digunakan bareng sama penjara petir, sebab mereka bisa mengambil kekuatan yang dilepaskan oleh mekanisme itu. Dalam hal pergerakan dan fleksibilitas, para boneka mesin lebih lambat dan kaku kalau dibandingkan sama pejuang manusia. Maka dari itulah kata Tai Wu yang harus anggotanya lakukan adalah bergerak dengan kecepatan tinggi dan lanjut cari jalan keluar dari penjara petir. Sebagai pemimpin, Tai Wu bergerak paling depan, memandu anggotanya untuk mencari jalan keluar. Tak membiarkan mangsanya lolos begitu saja, Palati mengaktifkan formasi pergerakan taktis, di mana para boneka bergerak dalam formasi jaring mengkotak sambil terus dialiri oleh energi petir, membuat pergerakan mereka menjadi jauh lebih cepat sampai bisa mengejar tim Tai Wu. Ketika mereka berhasil mengejar pihak jagoan, para boneka mesin itu menyebar ke beberapa bagian, lalu mulai mengkonsentrasikan energi petir dari penjara petir menjadi sebuah jaring yang digunakan untuk melumpuhkan pihak jagoan. Sebelum taktik musuh melumpuhkan Luo Feng dan teman-teman, Tai Wu melepaskan ledakan kekuatan, menyebabkan robekan ruang pada area sekitar jaring petir tersebut. Setelah jaring menghilang, mereka pun berhasil lolos dari rencana penyerangan musuh di awal pertarungan. Hanya saja Tai Wu merasa jika pertarungan yang akan mereka hadapi nggak bakalan mudah, karena mereka telah disambut oleh sergapan ribuan boneka mesin di sekelilingnya. Pada akhirnya, karena nggak bisa lepas dari kejaran, mereka harus bertarung di dalam penjara petir, walaupun hal ini takkan menguntungkan bagi pihak jagoan. Yah, kata Du Yao si bocil sih, berantem aja. Toh setelah mencapai tujuan, ujung-ujungnya mereka juga bakalan berantem. Jadi sebelum berantem di sana, mereka akan berantem dulu di sini. Sementara tim Tai Wu memasang sikap siap tempur. Bagi Palati itu adalah momen baginya buat menjaring ikan.
Tim Taiwu sendiri terdiri dari 1 Immortal dan 4 World Master. Bila menggunakan superkomputer untuk mengkalkulasikan hasil pertarungan, paling-paling Palati cuma akan kehilangan 27% dari total boneka mesin yang dia bawa. Makanya dia bakalan langsung hajar tim Taiwu yang dia yakini bisa dia urus cuma dengan sedikit bayaran. Taiwu, sang kapten tim yang udah level Immortal, menjadi inisiator, melakukan serangan perdana, memotong-motong para boneka mesin yang mendekat. Diikuti dengan Mei Nu dengan senjata mentalnya, dia juga bisa melibas musuh sebelum bisa mendekatinya. Pertarungan jarak jauh juga terlihat dilakukan sama Du Yao, yang tanaman hijaunya bisa memanjang sampai ratusan meter. Wei, Taming Beast, kebanyakan yang gelut itu kucingnya. Dia aktifin mode pertama Giant Jet, membuat petnya menjadi besar. Dan selanjutnya aktifin mode kedua, Speed of Jet, yang bikin petnya menjadi bisa bergerak wush wush. Sementara itu, Luo Feng dan Yan Shi sebagai anak baru yang nampak lagi main santai di pertarungan itu, kemudian diminta sama Du Yao buat nyerang bagian mesin vital pada tubuh boneka mesin yang mereka lawan. Dengan menggunakan kekuatan besar, itu adalah metode paling cepat buat hancurin mereka. Setelah dapat pengetahuan baru, Yan Shi melepaskan beberapa misil yang tersedia di bagian pundak armornya, lalu melepaskan sebuah tinju untuk mendorong misil tersebut, menciptakan serangan yang tak bisa dihindari oleh pihak musuh. Kalau Luo Feng yang nampak masih nahan-nahan kekuatannya, terus mukulin musuh pakai tongkat raksasa senjata Yanshen-nya. Du Yao yang merasa sangat bersemangat dalam pertarungan tersebut meminta kepada seluruh anggota untuk mengumpulkan para boneka mesin yang sudah dilumpuhkan. Dia bermaksud pengen bikin pihak musuh merasa sakit hati karena merugi. Logam kombinasi yang terdapat di dalam tubuh boneka mesin merupakan material paling bernilai. Kalau cuma satu sih emang gak berharga, tapi kalau mereka dapat 1000 logam kombinasi, maka mereka bisa beli sebuah kapal luar angkasa. Apalagi kalau jumlahnya 10.000, jelas Luo Feng dan tim bakalan dapat untung besar. Rencana Du Yao itu sangat bagus menurut sang kapten, dan mulai dari sekarang mereka akan mengumpulkan logam kombinasi dari boneka mesin sebanyak-banyaknya, supaya lawan yang sakit hati mundur sendiri setelah menerima banyak kerugian. Di tengah-tengah pertarungan, Wei bisa melihat kalau Luo Feng ini kayaknya punya pencapaian yang tinggi dalam hal kekuatan mental dan kontrol senjata mentalnya. Buktinya saja Luo Feng bisa menghancurkan para boneka mesin yang mestinya cukup sulit buat dilawan. Dah pasti itu mah. Dia belum tahu kalau sampai saat itu Luo Feng masih belum nunjukin seberapa mantapnya dia. Arah jalannya pertempuran masih didominasi sama tim Taiwu yang bisa menghancurkan banyak boneka mesin tanpa kendala besar. Namun arah pertarungan perlahan mulai berubah ketika pihak musuh mengerahkan boneka mesin berwarna perak dengan tingkat F8 untuk menyerang Kapten Taiwu sebelum menghajar anggota yang lainnya. Boneka tingkat F sendiri tubuh fisiknya setara sama pejuang immortal. Makanya di sini Taiwu cukup dibuat kesulitan ketika menerima hantaman dari para boneka perak tersebut. Tak cuma itu, boneka F8 tersebut menjadi semakin kuat ketika boneka mesin E9 menyerap energi dari penjara petir, lalu mengalirkannya kepada boneka mesin F8. Sangat sulit bagi Taiwu untuk bertahan ketika dihadapkan dengan 3000 boneka mesin F8 yang dapat kekuatan tambahan dari penjara petir. Pihak Luo Feng juga dipaksa untuk semakin berhati-hati karena selain yang menyerang Taiwu, masih terdapat boneka mesin F8 lainnya yang diturunkan buat mengurus Luo Feng dan teman-teman. Wei dan petnya nampak terlihat dipukul mundur oleh para boneka mesin F8. Begitu pula dengan Mei Nu, Yan Shi, serta Du Yao yang merasakan hal serupa. Jika terus begitu jelas mereka bakalan kalah. Sementara Luo Feng, dia sih terlihat masih asik sendiri mukulin musuh, dan dia jadi yang terakhir dikepung sama boneka F8. Meskipun telah melepaskan ledakan kekuatan ke sekitar seperti sebelumnya, apa yang dilakukan Taiwu nggak cukup. Musuh bisa kembali ke posisinya setelah dibuat terhempaskan. Pas kena tampol terus-terusan sama musuh, Taiwu mulai merasa jengkel gara-gara para boneka tanpa jiwa itu susah buat dihadapin. Situasi semakin memburuk ketika Taiwu menyaksikan di arah lain mulai dari Mei Nu, Du Yao, Wei, Yan Shi, dan si kucing. Mereka semua nerima sergapan musuh yang bikin tiap anggota nggak bisa bergerak secara bebas. Luo Feng yang sebelumnya nahan-nahan akhirnya bakalan unjuk kebolehan. Sebelum tangan dan kaki Bang Condet ditangkap sama musuh, dia mengaktifkan mode ke-9 Yanshen Armamen, disebut sebagai rival immortal. Nama dari bentuk 9 itu diambil dari fungsinya. Luo Feng menggunakan hukum ruang dan emas untuk menggabungkan 10.081 bilah pedang menjadi pedang emas sepanjang 3,3 meter. Pedang itu melayang di angkasa.
seolah-olah ada di sana dan kadang menghilang. Ya, senjata tersebut dapat berpindah lokasi di tempat yang diinginkan oleh penggunanya. Dan inilah yang bikin para boneka mesin itu nggak bisa menghindar. Luo Feng yang diiringin sama bentuk ke-9 Yansen terus bergerak menolong rekan-rekannya yang lagi dikepung sama musuh. Main late game coek Bang Condet. Setelah diselamatkan, Wei memuji Luo Feng. Rekrutan baru ajakan Taiwu itu nyatanya sangat hebat, lebih dari ekspektasinya. Luo Feng yang jadi penyelamat tim selanjutnya gabung sama Taiwu yang dapat kepungan paling banyak sama musuh, dan pertarungan pun terus berlanjut. Di sisi lain, Palati yang awalnya full senyum malah jadi kesel gara-gara analisis dari hasil pertarungan malah nggak akurat. Padahal sebelum-sebelumnya nggak pernah kayak gitu. Terlebih yang sedang dia hadapin cuman tim kecil milik manusia. Tentu saja anomali itu terjadi gara-gara ada Luo Feng di sana. Karena nggak mau menanggung kerugian yang makin parah bila pertarungan terus dilanjutkan, pada akhirnya Palati mendeaktivasi penjara petir supaya para boneka mesinnya bisa pada kabur menjauh dari sana. Ya, Palati memilih untuk retreat. Setelah pertarungan berakhir dan perjalanan kembali dilanjutkan, Luo Feng dipeluk Meinu gara-gara jadi kuda hitam yang gak diprediksi sama lawan. Taiwu mengungkapkan jika seluruh anggotanya sudah merespon baik dalam penyerangan sebelumnya. Dan tentu Luo Feng merupakan petarung yang bikin sang kapten terkejut. Duyou ngucapin terima kasih ke Bang Condet. Cuman dia ngaku kalau saja dia memperkuat tanamannya, dia pasti bisa ngelakuin apa yang dilakukan sama Luo Feng. Kalau soal bicara, bocil tersebut nampaknya gak mau kalah. Tapi diam-diam bocil satu itulah yang paling peduli pada rekan satu tim lebih dari siapapun. Sedikit ngeledek, Taiwu ceritain, dulu pas Duyou ngira Taiwu sama Meinu tewas dalam suatu pertempuran, Duyou jadi sangat sedih. Duyou kayaknya malu kalau momen itu diceritain sama si kapten. Di masa lalu, pas tim Taiwu kekurangan personil, Duyou sering merangkap banyak pekerjaan supaya bisa memperbesar tingkat kelangsungan hidup timnya. Sang kapten mengerti, hal itu dia lakukan pasti agar kejadian di masa lalu tidak kembali terulang. Saat-saat dimana rekan tim yang paling akrab sama Duyou terbunuh dalam suatu pertarungan. Namun sekarang, setelah Luo Feng dan Yanxi gabung ke tim Duyou, Duyou tidak akan menanggung semuanya sendirian lagi. Dia bisa mempercayakan punggungnya pada rekan timnya yang sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selama ini Duyou sudah berjuang terlalu keras, kata sang kapten, yang bikin bocil tersebut mengsedih. Sangat emosional Duyou ini, bener kata Taiwu sebelumnya yang bilang dia sering mengsedih. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka tiba di Broken Belt Star, sabuk planet yang hancur. Konon katanya dulunya tujuan mereka itu merupakan sebuah planet yang sangat besar, berdiameter lebih dari puluhan juta kilometer. Dan setelah terkena dampak yang dihasilkan oleh pertarungan ras manusia dan ras iblis, planet tersebut berubah menjadi pecahan-pecahan planet. Planet itu berulang kali runtuh dan pecah dalam peperangan yang tak kunjung usai selama ratusan juta tahun. Sampai terjadilah pemandangan yang kini tim Taiwu saksikan. Di sekitar planet utama yang paling besar, terdapat banyak sekali puing-puing angkasa. Di antara pecahan itu banyak juga yang menjadi planet baru. Karena banyak sekali puing-puing di sekitar planet utama, area tersebut sangat berbahaya. Sebab sering digunakan oleh banyak ras untuk bersembunyi. Kerap kali pas lagi gelut, ras manusia diganggu oleh makhluk yang bersembunyi di puing-puing tersebut. Makanya tim-tim elit kecil seperti tim Taiwu ini dikirim ke sana. Tujuannya buat hancurin pos-pos ras asing yang lagi pada bersembunyi satu persatu. Tak berselang lama, kuota jasa militer pun dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Jadi para anggota yang ikut dalam medan perang akan dapat poin kuota jasa militer berdasarkan perbedaan kekuatan. Untuk bisa meningkatkannya, yang perlu mereka lakukan adalah menghabisi banyak ras asing. Sebelum bisa mencapai target kuota yang ditentukan, mereka semua harus mematuhi tugas, melakukan operasi di sabuk bintang rusak. Jadi yang perlu mereka lakukan selanjutnya ialah menghabisi para prajurit ras asing sebanyak-banyaknya dan mendapatkan jasa militer yang banyak setelahnya. Dari tempat mereka sekarang kira-kira 900 kiloan jauhnya didapati gelombang energi World Master yang sedang bergerak mendekat. Duyou minta semuanya buat hati-hati karena mereka yang berhasil mencapai tempat ini pasti bukan makhluk biasa dan sulit untuk dihadapi. Tiba-tiba Meinu ledekin bocil tersebut. Panggil dia pakai nama imutnya, Xiao Chen Chen. Ya, lumayan lah tertawa sedikit biar situasinya nggak terlalu tegang.
Dan mulai dari sinilah operasi akan langsung dijalankan. Tim Taiwu mulai mengunjungi musuh-musuh di sekitar puing-puing planet dan menghancurkan mereka. Mereka menjamahi banyak persembunyian ras asing. Cuman sepertinya mereka belum ketemu sama ras serangga, teman-teman. Padahal Luo Feng udah siapin banyak militer serangga. Meskipun menemui beberapa kendala, sampai saat itu operasinya berjalan dengan cukup baik. Mereka belum menemuin ancaman yang besar. Dan itulah ending dari Swallow Star kali ini. Di bagian besok tim Taiwu terlebih Duyao bakalan dapat highlight. Dia bakalan ketemu sama musuh yang udah ngebabat rekannya di masa lalu. Apakah dia bakalan membalaskan dendam itu, teman-teman? Saksikan saja di Mingdep.